A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak Jawa rahmatullah. Sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngesot dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Injih awit saking keparingipun kita ing dalem menika tasih saged pepanggihan silaturahim thalabul ilmi wonten Masjid Tariwan ingkang insyaallah mangke tausiah badhe katuraken panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Ridho SEMSI, Ketua Pondok Iman Qur'ani Matik Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Jazakumullah kangge nyikat wekdal sumangga pengaosan ingkang kita aweti kita pika kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang sampun wekdal sopapan kuwataken pinipun Bapak Ustadz Muhammad Ridho SEMSI. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semuanya,
yaitu kenikmatan untuk bisa dan mau duduk di majelis ilmu, karena sesungguhnya ini merupakan satu nikmat yang akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada kula panjenengan semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yang banyak, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia pada agamanya. Apalagi Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, salah satu sumber kebahagiaan seseorang, salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dalam keadaan apapun, maka salah satu caranya adalah menjadikan dirinya tafaqquh fiddin, yaitu faham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berpengetahuan agama dengan yang tidak berpengetahuan agama? Sama-sama sepedane bocor. Satu faham tentang agama, yang satu tidak pernah ngaji. Maka yang satu sabar, dia faham tidak ada satu kejadian, tidak ada satu perkara, tidak ada satu musibah yang menimpa pada diri seorang makhluk kecuali sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan dia juga faham tidak ada satu musibah, satu keadaan yang tidak menyenangkan yang kemungkinan besarnya adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Maka hamba yang faham tentang agama, ketika datang musibah dengan ban bocor, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar setiap keadaan yang tidak menyenangkan, setiap keadaan yang membuat dirinya susah, setiap keadaan yang berat, itu adalah sarana bagi dirinya untuk digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia rela dengan setiap takdir Allah. Bisa jadi ini karena dosa yang telah dia lakukan, dan dia memohon dan dia faham tidak ada satu musibah, bahkan duri yang menempel sekalipun, yang menusuk duri kecil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu akan menggugurkan dosanya ketika ia sabar, ia sikapi dengan sabar. Dan dia faham setiap ujian yang Allah berikan, andaikan bukan karena dosanya, ini adalah bentuk dan cara kasih sayang Allah untuk mengangkat derajatnya. Maka dia pun sikapi ban bocor dengan penuh kesabaran. Karena sabar atau enggak sabar, ban tetap bocor, nonton Pak. Ya. Apakah kemudian kalau enggak sabar, muni-muni terus ban dadi melentong meleh, kan mboten Pak? Tidak. Maka dia paham itu. Tapi orang yang tidak paham agama, mungkin dia akan mencari kesalahan orang, kibar tinggu sopo mau kurang ajar, kan gitu kan. Nah, sudah pikirannya kemana-mana. Habis itu lalu dia perkataannya pun perkataan yang kotor. Kemudian dia akan kecewa, ngerti om liwat kono macam-macam. Ya, seandainya sudah dia sikapi dengan tidak sabar, bahkan mungkin muni-muni, maka yang terjadi bukan menggugurkan dosa, mengangkat derajatnya, tetapi justru merendahkan derajatnya dan menambah dosanya. Berarti dia telah jatuh tertimpa tangga. Ibu. Ya. Maka itulah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sama-sama keadaan yang buruk, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi orang yang berilmu faham bahwa Allah itu maha tahu
tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan sedang terjadi dan akan terjadi. Anaknya meninggal misalkan, maka orang yang berilmu dia akan memahami inilah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya, maka dia sikapi dengan sabar. Bisa jadi anak itu ketika besar justru akan membawa malapetaka, kemudian Allah wafatkan, bisa jadi ya. Tapi jangan duga-duga ya, pokoknya kita terima semua takdir Allah. Sebagaimana dalam kisah Khadir ya. Siapa Khadir? Siapa Khadir? Kita nyebutnya Khidir Pak ya. Khadir kalau dalam hadis sebutnya Khadir. Kenapa Khadir? Karena Nabi Khadir itu kalau duduk di satu tempat lalu kemudian beliau pergi, maka bekas tempat duduknya itu akan subur dan tumbuh hijau-hijauan tanaman. Itu namanya, maka dia disebut dengan Khadir. Ahdar itu artinya hijau. Makanya khadrawat itu hijau, sayur-sayuran hijau. Nah, Khadir itu yang membuat tempat itu menjadi hijau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebut dengan Khadir. Tapi kalau di kita namanya Khidir ya. Khadir itu pernah membunuh anak kecil, betul atau tidak? Ya, ketika dia berjalan bersama Musa alaihi wassalam, kemudian Khadir mengatakan, "Ya Musa, Allah berikan ilmu kepadamu yang tidak diberikan kepadaku, dan Allah berikan ilmu kepadaku yang tidak diberikan kepada." Sebetulnya sama-sama pintar, cuman ilmunya berbeda antara syariat Nabi Musa alaihi salam dengan syariat Nabi Khadir alaihi salam. Cuman Musa ini belajar, maka kata Khadir, engkau tidak akan sabar ya. Oke, kalau maksa jangan protes sebelum aku jelaskan. Salah satu yang diperbuat oleh Nabi Khadir itu adalah membunuh anak kecil. Musa protes karena menurut syariat Nabi Musa jelas itu bersalah Pak. Maka ya Khadir, engkau telah melakukan kemungkaran yang besar. Engkau membunuh ghulaman zakiyah, anak kecil yang masih suci, belum balik. Karena anak kecil itu kalau belum balik, rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena pada 3 kelompok. Salah satunya anak kecil yang belum balik, itu belum ditulis di dosa ya. Maka anak kecil ini belum punya salah tapi dibunuh oleh Khadir. Maka Khadir pun menjelaskan setelah pertemuan berakhir, ketika protes maka berpisahlah mereka berdua, dan Khadir menjelaskan takwil dari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Khadir. Salah satunya, wahai Musa, sesungguhnya Allah memberitahukan kepadaku anak kecil ini kalau nanti besar dia akan memurtadkan kedua orang tuanya dan dia sendiri murtad. Maka Allah memberikan ilmu dan memerintahkan kepadaku untuk menyelesaikan nyawa anak ini. Jadi Allah menyelamatkan orang tuanya yang akan dimurtadkan anak ini, dan Allah selamatkan anak ini pula. Ini adalah kebaikan Allah. Allah tahu apa yang akan dilakukan anak ini kelak akan dewasa, karena Allah itu Maha tahu apa yang akan terjadi. Maka Allah berikan kebaikan dengan Allah wafatkan anak itu terlebih dahulu. Maka wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita, itu boleh jadi adalah sesuatu yang baik bagi kita, dan boleh jadi keadaan yang menyenangkan bagi kita itu buruk bagi kita. Gini nonton Pak. Orang kalau punya banyak utang, uripnya rekoso, masalahnya kathah, sregep enggak ndongone Pak? Sregep Pak. Tapi kalau duitnya oke, orang di masalah, kira-kira duduk di majelis ilmu ya, belayang ya, tengmol ya. Maka hidup Allah anugerahkan dalam keadaan standar pas, kan ngoten. Urip itu paling penak pas Pak. Pas pengen umroh tiap ndak sasi saged Pak nggih. Nah, betul Ibu nggih. Pas pengen mau tuku pajero nggih saged Pak. Nah, itu namanya hidup pas-pasan Pak. Pasti Pak. Nah, ini tentang keadaan.
Lama gak sampai dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini yaitu mengoptimalkan diri untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu punya potensi, Pak, untuk mendapatkan surga dengan jalan yang lebih mudah. Dengan jalan yang lebih mudah. Saya yakin di antara kita ini tidak ada satupun yang pengen masuk neraka. Yang pengen masuk neraka, acungkan jari dapat handphone saya. Kita doakan sama-sama. Ya. Ada? Gak ada kan? Gak ada. Semua pengen masuk surga. Lah wong sing ora tau salat saja pengen masuk surga, Pak. Wah, itu ada anak-anak muda sing rambutnya kaya geger boyo, Pak nggih. Ya. Sing nganting-nganting tatonan kebak, kaosnya tulisane kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surgane sinten, Pak? Ya. Urip kok penak men nggih, ya. Nah, itu mereka. Mungkin enggak sholat mereka, enggak mengenal pengajian, tapi pengen masuk surga. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam sesungguhnya pernah memberitahukan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Setiap umatku. Ya, maka ketika Rasulullah menyampaikan itu, begitu gembira para sahabat. Tapi ketika Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau, maka sahabat heran, apa ada manusia yang tidak mau masuk surga? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surganya Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, ada kelompok manusia yang secara hakikatipun menika tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, menerima ketentuanku, menerima hukum-hukumku, menerima aturan-aturanku, menerima segala perintah-perintahku, menjauhi segala larangan-laranganku, maka dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Waman asoni, tapi yang tidak mau, faqad aba, hakikatipun tidak mau masuk surga. Contoh, ada pembagian warisan misalkan ya. Lalu salah satu anak laki-laki menyampaikan yang sudah ngaji, adik-adik, kakak-kakak, ini kita bagi secara aturan Islam ya. Maka anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Anak perempuan 2, laki-laki 2. Berarti dibagi berapa bagian? 6 ya. Karena laki-laki kan 2 bagian. 2 kali 2 4, tambah perempuan 2 6. Misalkan yang meninggal bapaknya, diambil untuk istrinya 1/8. Anggap bapak ibunya sudah meninggal, kakeknya juga tidak ada, maka kemudian tinggal anak-anak, diambil istri 1/8, 7/8 dibagi 6. Laki-laki ambil 2 bagian, perempuan ambil 1 bagian. Maka yang putri protes, aku kok mau itu separuh, kan begitu. Nah, begitulah aturan Allah dan Rasulnya. Wah, ra trimo aku ya. Aku kan ya anake mbokku asli, ora kawi, kan gitu kan ya. Maka saya tidak mau dibagi rata supaya adil, kan gitu. Padahal Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwa orang yang meninggal itu maka seluruh hartanya milik Allah. Hartanya kembali kepada Allah dan Allah akan bagi sesuai dengan kehendak Allah. Oh, itu dari miliknya Allah, kan begitu. Nah, kalau dia terima dengan aturan Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi kalau tidak mau, maka faqad aba, hakikatnya tidak mau masuk surga.
Maka ini yang kemudian menjadi hal yang kita perhatikan. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengikuti, menerima, melaksanakan dari setiap perintah Allah dan Rasulnya, atau justru kita orang-orang yang menolak dengan aturan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kok masa perempuan satu bagian, Ustaz? Kenapa laki-laki dua bagian? Pertama, seorang muslim itu wajib mendahulukan dalil daripada akal. Ini nonton Pak. Nakal itu didahulukan daripada akal. Akal kita harus dinomorduakan daripada dalil. Dalil itu perintahnya apakah mampu kita cerna dengan akal atau tidak, maka sami'na wa ata'na. Betul atau tidak? Ya, contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya yang bernama Maryam binti Imran, saat Maryam hamil besar, saat Maryam mau melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Maryam butuh tenaga, Maryam butuh kekuatan, Maryam butuh makanan. Maka Maryam seorang perempuan yang sedang hamil tua itu memohon kepada Allah kemudahan. Maka Allah perintahkan Maryam agar dia menggoyangkan pangkal batang pohon kurma. Logikanya Pak, apa ya mungkin Pak? Nggih nonton Pak. Seorang perempuan yang sedang hamil besar terus kon goyangke pangkal batang pohon kurma. Apa Maryam kemudian mengatakan, "Ya Allah, kok perintahmu enggak logis?" Kan gitu. Kan enggak. Allah perintahkan kepada Maryam sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal manusia. Bergoyang enggak itu pohon kurma? Bergoyang enggak Ibu? Bergoyang. Secara akal manusia enggak mungkin, ya atau tidak? Maka perintah Allah memerintahkan yang demikian, maka yang harus dilakukan seorang hamba sami'na wa ata'na. Maka digoyangkan Maryam. Bahkan Allah memberikan satu permisalan, satu bahasa di dalam Al-Quran, maka pohon kurma itu akan menjatuhkan rutab. Allah tidak menyebutkan tamar, karena tamar itu kurma muda, kurma tua. Sedangkan rutab itu kurma muda yang menempelnya masih kuat di batang. Sedangkan tamar itu kurma sing pun mateng Pak, ibarat kena angin gogrok nggih saged kan ini. Tapi ini kurma muda. Allah ingin menunjukkan betapa mustahilnya perintah ini. Tapi ini perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Allah tidak menjelaskan kepada Nabi Adam tentang larangan mendekati syajarah, pohon di surga, ya atau tidak? Tapi perintah itu masuk logika atau tidak? Sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada Nuh alaihissalam ketika memerintahkan untuk membuat kapal di atas bukit di tengah padang pasir. Ya atau tidak? Ya. Tapi Nuh tetap menjalankan perintah Allah. Ternyata Allah mendatangkan badai atau hujan atau banjir bandang yang besar. Nah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Musa tidak protes keselamatan yang Allah berikan dengan memukulkan tongkat di atas air lautan. Tongkat kecil mukul di lautan ngapain? Ya tadi Pak, paling cuman gemericik. Tapi Musa melaksanakan perintah Allah. Dan ketika rutab itu jatuh, ketika lautan itu terbelah, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu bukan yang menentukan hasil, tapi semua hasil itu mutlak Allah yang menentukan. Ada orang yang sama-sama dodolan cilok, ini nonton Pak. Kulakane podo, rasane podo, dodolane nggih ning sekolah. Siji laris siji mboten, nggih nonton Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa hasil itu Allah yang menentukan. Sama-sama buka warung sate, siji bangkrut, siji laris, Pak. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Maka oleh karena itulah kunci surga kata Rasulullah yaitu menerima, melaksanakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tujuan hidup kita itu bukan di dunia, Pak.
Dunia ini adalah tempat kita menjalani ujian. Dan ingat, ujian itu sebentar. Nggak ada ujian lebih panjang dari sekolahnya, itu nggak mungkin, Pak. Orang sekolah 6 tahun, ujian akhir nasional 3 hari, Pak. Ya atau tidak? Nah, maka kalau andaikan akhirat itu tidak ada, Allah nggak adil. Karena ada yang diciptakan ganteng, enek sing orang ganteng, gitu. Ada yang diciptakan kaya, ada yang diciptakan miskin. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala itu menjadikan akhirat sebagai penyeimbang, sebagai tempat keadilan. Kalau ketika dia diberikan wajah yang pas-pasan misalkan, maka besok di akhirat pun dia akan diberikan kelebihan dari ketika dia di dunia tidak mendapatkan wajah yang kan. Apa yang didapatkan dunia, maka dia telah mengambil bagiannya terlebih dahulu. Dan apa yang belum dia dapatkan, maka dia akan tuai nanti di akhirat. Maka jamaah dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah mengatakan orang kaya yang masuk surga dengan orang miskin yang masuk surga, itu jarak di antara mereka, sama-sama masuk surga. Yang miskin dihisab, yang kaya dihisab. Cuman selesai hisabnya, yang miskin masuk surga lebih dahulu daripada yang kaya. Dan jarak di antara mereka itu nisfu yaum, setengah dino, Pak. Wa mada nisfu yaum, dan apa itu setengah hari? Kata Rasulullah, khamsumi'ati amin, 500 tahun, Pak. Gini nonton, Pak. Jadi wong miskin mlebu surga lebih dahulu 500 tahun daripada orang kaya. Pengen sugih apa pengen miskin? Oh iya. Luar biasa ya. Tetap pengen sugih, Pak. Memang kata para ulama, andaikan antrinya panjang, maka yang paling penting adalah menjadikan kehidupan kita di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat itu nikmat. Orang kalau hidupnya nikmat itu perjalanan itu seperti terasa singkat, Pak. Gini, Pak. Orang kalau senang itu waktu itu tidak terasa. Tapi kalau orang sengsara, maka waktu itu terasa panjang. Antri di apotek, Pak, atau BLT, Pak. Gini, ya. Ngadeg, panas, mlakune sedikit demi sedikit. Antri baru 15 menit iki kaya rong dino, Pak. Ya. Kenapa? Karena tidak menyenangkan. Tapi coba kalau ketika dia malam pertama, Pak. Masih ingat Ibu? Mboten nggih? Saya masih ingat, ya. Saya bukan yang ini, yang dulu. Saya dulu ketika pertama kali menikah, memangnya sudah menikah berapa kali? Sudah 2 kali. Bojone loro, iya, tapi meninggal dulu yang pertama, baru saya nikah lagi maksudnya. Nah, ketika saya menikah pertama kali, saya masuk ba'da isya, Pak. Ba'da isya. Jenenge wong nganten anyar mesti bar isya ora dolan, Pak nggih. Ya. Ndang mulai, Pak. Kok masjid pengine ndang mulai, ya. Jenengan nggih ngoten wonten, Pak. Napa malah ditinggal tengah keringan, Pak? Ya. Lah, pulang. Saya masuk jam kalau nggak salah 7:30, Pak. Rakrasa dan subuh, Pak. Betul, Pak. Saya betul-betul dibuat keadaan waktu itu betul-betul tidak terasa. Wis adzan subuh kan gitu. Waktu tidak terasa. Kenapa? Karena menyenangkan. Ya tidak? Saya nggak tahu jenengan ingat atau tidak. Kalau nggak ingat itu berarti nggak ada yang istimewa ya. GG langsung klekar tepar turu ya. Wah, berat ya. Lah, maka ini tentang keadaan yang menyenangkan. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, maka di dunia ini adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Maka ujian kehidupan kita ini. Maka siapa yang berhasil? Ada orang yang diberikan kekayaan dan dia bersyukur, berhasil dia.
Dan ada yang diberikan kemiskinan, kesusahan, kepayahan, dan dia bersabar, berhasil. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kekayaan, yang diberikan kenikmatan, wa qalilum minhum minasyakirin, dan sedikit di antara mereka yang berhasil, artinya bersyukur, Pak. Jadi wong sugih sing bersyukur itu ternyata lebih sedikit daripada orang yang miskin bersabar, Pak. Berarti yang sukses dengan kesusahan dan kemiskinan itu lebih banyak daripada yang sukses dengan kekayaan, Pak. Pilih kaya atau miskin? Oh, tetap kaya. Luar biasa. Sudah saya kasih keadaan dua, tapi tetap kaya. Alhamdulillah. Lah maka jamaah dunia Allah, ini tentang keadaan hamba. Lah maka jamaah dunia Allah, dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh aku menciptakan manusia, kata Allah, itu dalam kesusah payahan. Artinya uripe menungso menika memang pancen rekoso, Pak. Nggih ngoten, Pak. Kalau sudah umur tua atau mulai tua, wis lingguh neko gringgingan, nggih ngoten, Pak. Boyoken, linu-linu, untune bolong, mumet sirahe, ya, semacam-macam. Dia paling merasakan kenikmatan menjadi masa muda itu paling ya 15 sampai 45 lah, atau 50 kalau fisiknya masih bagus. Tapi kalau sudah di atas 50 itu sudah matanya rabun, gringgingan, boyokan, pegel-pegel, mumet, migrain, wis macam-macam. Segala keadaan memang Allah buat seperti itu agar kita tidak kerasan dan harus sadar bahwa sesungguhnya tempat kita bukan di dunia, Pak, tapi di mana? Di akhirat. Lah maka jamaah dunia Allah, bagaimana cara kita mengoptimalkan diri kita untuk bisa meraih surga dari potensi yang kita miliki masing-masing, ya. Pertama, kalau kita itu ditakdirkan oleh Allah kaya, maka maksimalkan kekayaan kita untuk meraih surganya Allah. Dengan apa? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Dan ingat, sedekah ini besar kecil sebuah sedekah memang berpengaruh terhadap besar kecilnya pahala. Tapi ingat, Allah meluaskan, Allah memperbesar pahala sesuai dengan kehendak Allah. Dan amal besar itu bisa menjadi kecil nilai pahalanya, dan amal kecil bisa bernilai besar pahalanya. Semua itu sangat dipengaruhi oleh kualitas niat dalam diri seseorang, ya. Makanya dalam kisah Ibnu Sayyad tentang roti yang dia sedekahkan, 2 roti yang dimakan seorang ibu dan anak yang miskin kelaparan, dengan ribuan dirham yang beliau sedekahkan, ternyata dalam mimpinya di Allah gambarkan ternyata lebih berat 2 roti tersebut. Kenapa? Karena ketika beliau menyedekahkan 2 roti itu, betul-betul dia mengharapkan keridhaan Allah. Dia bersikap itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya, pada dirinya sedang lapar juga. Kemudian orang itu sedang membutuhkan, dan dia betul-betul tidak ada rasa kebanggaan dengan roti itu, sedekah itu. Tapi ketika dia itu bersedekah dengan ribuan dirham, itu ada rasa puas dan senang dalam berinfak, dan ada rasa yang mungkin mengarah kepada kebanggaan atas amal itu, sehingga ternyata kualitas itu menjadi rendah nilainya. Maka mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan benar mimpi itu. Ketika dia mimpi di depan mizan, ditimbang amalnya, maka jamaah dimuliakan Allah, jangan berkecil hati dengan infak mungkin 5.000 rupiah, 10.000 rupiah roti. Tapi kalau diniatkan betul-betul karena Allah, yang kita beri sedang betul-betul membutuhkan, dan dia betul-betul bahagia dengan apa yang kita berikan, maka pahala yang kita dapatkan bisa jadi mengalahkan
bersodakoh sebuah masjid yang megah dan mewah, tapi kalau dibangun dengan kebanggaan untuk mendapatkan pujian manusia, betul loh Mbak? Ya, wong saiki masjid apik-apik malah dienggo tempat selfie, ngono kan? Ya, jadi tempat wisata Pak. Ya, masjid sekarang jadi tempat wisata. Saya melihat sendiri Pak. Ya. Saya masjid yang di sini Syekh Zaid saya belum pernah masuk Pak. Siporang Solo Pak. Ya. Belum pernah lewat sering Pak, tapi masuk belum pernah. Tapi kalau di Masjid Al-Aqsa saya sering mampir, sebab kalau ngajar di Jogja atau ngisi pengajian saya biasanya mampirnya di Masjid Al-Aqsa. Saya pernah itu sore saya mampir sekitar jam 5, ada rombongan datang, kemudian mereka turun dari mobil, di depan masjid sudah selfie saya Pak. Selfie macam-macam, masuk ke dalam selfie lagi. Terus ada salah seorang yang kemudian karena masih belum sholat ya, dia naik di atas mimbar sambil mengacungkan gini selfie Pak, seolah-olah dia sedang berkhutbah di Masjid Al-Aqsa. Luar biasa. Habis itu pulang ya. Sholat tahiyatul masjid, enggak nyemplungi kota infak, enggak. Jadi masjid hanya tempat selfie. Itu menyedihkan kadang-kadang. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka inilah yang menentukan amal seseorang. Itu yang paling besar itu adalah kualitas dari niat yang ada dalam diri seseorang. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana menggali potensi diri. Maka kalau kita kaya, gunakanlah kekayaan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Bersodakoh, dan Rasulullah mengatakan mana qasad sodaqatun bil mal, tidak akan berkurang harta seseorang yang disedekahkan. Jangan nunggu mati baru bersedekah. Ya nonton Pak. Betul. Kecuali memang meninggalkan ahli waris yang soleh, ya tidak apa-apa. Kalau masih maniman hartanya ketika hidup disedekahkan. Makanya para ulama berpendapat orang-orang yang kaya itu kalau bisa jangan meninggal kecuali dia berwasiat harta. Kalau dalam kondisi kaya, dia berat untuk banyak menyumbangkan harta. Ini kisah Pak, dan ini kisah nyata. Ada orang, saya itu dipanggil, Ustadz, kita mau nyumbang untuk pondok pesantren. Oh Nji, tolong diambil ya. Oh iya, bawa mobil. Oh iya. Lalu Ustadz yang dimaksud itu ngajak saya ya. Mas, kata dia, Mas Ustadz, saya ajak ya. Kemana? Ngambil sumbangan. Oh ya, saya menemani beliau ngambil sumbangan ke rumahnya. Terus habis itu saya dipersilahkan duduk. Setelah itu saya masuk ke ruang tamu beliau. Kemudian beliau ngambil kunci yang mau nyumbang tadi. Kemudian beliau keluar pelan-pelan, udah sepuh, umur 80 lebih ya. Kemudian dia bukakan pintu garasi dia. Kata dia, mobil emang cedak ke Pak Ustadz. Oh nggih, saya dekatkan. Itu kerdus-kerdus itu isinya itu yang tak sumbangkan. Oh nggih, menapa niki Bu? Mang tingali piyambak. Lah, saya buka, kaget kula Pak. Ibu itu tahu kalau saya kaget. Dia bilang apa? Pak Ustadz, memang niku majalah-majalah kuno. Ning paling ora yo santrimu aja maca Quran tok karo ndelok nyawang-nyawang ngene iki gen seger-seger. Ya. Betul Ibu. Isinya itu majalahnya Nova, Kartini, Femina, Gatra. Pokoknya majalah-majalah kuno pun lepak-lepak kuning-kuning. Wah, enten sing kena rayap bareng. Wah, saya tanya sama Ustadz satu ini, piye diangkut pora? Terus diangkut sih pegawai saya, diangkut pulang. Beberapa waktu yang lalu lagi saya ditelepon lagi, itu dia nyumbang meneh. Oh iya, nyumbang apa meneh? Kasur. Oh iya, anu aja saya nggak bisa ngambil, kalau mau dikirim ke pondok. Ya. Akhirnya kemudian kita nyuruh santri untuk menemani pengiriman, kemudian sampai sana dikirim ke pondok. Saya datang lagi ke pondok, sudah datang kasurnya, sudah Ustaz. Coba saya lihat taruh mana, taruh di ruang utama. Saya datang ke sana, waduh, kasurnya pun lepek-lepek, jebol-jebol Pak. Ya. Betul, nggak layak pakai. Betul-betul nggak. Santri nggak ada yang mau saya suruh ngambil.
Akhirnya kita singkirkan. Majalah juga kita singkirkan semua. Sudah selesai. Nah, satu ketika saya dipanggil oleh salah satu putra beliau karena beliau ternyata sudah meninggal. Saya dipanggil supaya menjelaskan surat wasiat. Ketika saya baca surat wasiat tersebut, isinya dia ternyata beliau nulis pas sakit. Sepertiga hartaku tolong disumbangke ke lembaga pendidikan. Dan ternyata wasiat itu dari beberapa anak yang setuju cuma satu yang undang kita, yang lain tidak setuju. Kenapa? Terlalu banyak. Lah saya tanya, lah memang banyak harta beliau berapa yang mau disumbangkan sepertiga itu? Total seluruh harta ibu kami itu sekitar 98 miliar. Jangan bisa bayangkan, Pak. Kenapa masa hidup dulu tidak disumbangkan? Kan begitu kan? Dalam batin kita kan sayang. Baru meninggal baru disumbang. Itu pun anaknya nggak menjalankan, kan begitu? Kan rugi besar. Maka gali potensi diri kita. Kalau kita kaya, gunakan kekayaan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikan orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk dibantu sekolahnya, kehidupan mereka. Nanti mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang akan bersaksi di hadapan Allah atas kebaikan yang kita lakukan. Dan itu potensi yang harus kita gali. Tapi kalau kita ini diberikan keadaan yang miskin, bojone galak, ora pangerten, bisa muni-muni wae kan misalkan, utangnya oke, maka gali potensi besar dari keadaan seperti itu masuk ke dalam surga, yaitu sabar. Betul Ibu? Maka sabarlah. Dan banyak di antara orang yang tidak berhasil, Pak. Kenapa? Karena ketika diberikan keadaan yang tidak menyenangkan dirinya, dia tidak bersikap sabar. Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar nopo, Pak? Bismillah. Apa itu sabar? Mengendalikan amarah. Kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitabnya itu beliau menjelaskan tentang sabar. Sabar itu meneguhkan diri untuk tetap taat kepada Allah, kan begitu? Itu sabar. Meneguhkan diri untuk tetap taat kepada Allah. Apa maksudnya tetap taat kepada Allah? Yaitu taat untuk menjalankan perintah Allah, taat untuk tidak melaksanakan larangan-larangan Allah, dan tetap taat untuk menerima segala keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sikap yang harus ditunjukkan. Maka itulah sabar. Kita menjalankan perintah sholat, subuh datang ke masjid, isya datang ke masjid, duhur, asar datang ke masjid dengan sibuk-sibuknya, asar bangun tidur berat tapi tetap kita datang ke masjid, itu butuh sabar. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'alal maksiyah, was-sabru 'alal musibah. 3 itulah sabar. Maka sabar untuk tetap taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, dan sabar untuk tetap menerima segala keputusan Allah. Dia teguhkan hatinya untuk tetap taat, itulah sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keadaan yang tidak menyenangkan, dia tidak melanggar aturan Allah, itulah sabar. Keadaan menyulitkan bagi dirinya, dia tidak korupsi untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan dirinya, tidak, itulah sabar. Lah maka surga itu diraih dengan sabar. Yadkhulunal malaika, para malaikat itu masuk min kulli bab, dari segala pintu surga, lalu mengatakan kepada penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan wahai kalian para penghuni surga, bima sabartum, dengan sebab engkau telah sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan Allah, sabar di dalam menjauhi dari segala yang dilarangan Allah, dan sabar untuk tetap menerima keadaan apapun yang Allah tetapkan. Sabar. Pulang ke rumah, ada gadis di belakang RRI misalkan, menggoda, sabar untuk tidak mampir, panggil. Ini nonton Pak. Tahu jenengan Ibu? Tahu. Bapak-bapak tahu nonton Pak? Mboten.
Alhamdulillah Pak ya. Ini boten tenan apa? Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya itu pernah sekali lewat. Kebetulan pas di depan Solo Balapan itu macet Pak ya. Saya lewat belakang RRI Pak. Saya sebenarnya juga tahu kalau di situ tempat aneh-aneh Pak. Tapi kan saya posisi macet Pak. Saya lewat ternyata banyak makhluk gentayangan malam-malam Pak. Di bawah pohon, di atas motor ini Pak. Lah itu sabar untuk tidak berhenti dan mampir. Saya pas lewat itu malah enak sih. Monggo Mas, monggo sini saya lho kan kurang ajar. Ustadz suruh mampir Pak. Lama jamaah dimuliakan Allah, sabar. Itulah kunci surga. Maka gali potensi diri. Kalau kita itu anak yang diberikan kesempatan untuk memelihara orang tuanya di saat mereka usia senja, maka itulah kesempatan kita untuk meraih surga dengan potensi yang Allah berikan. Apa? Orang tua yang sedang udzur. Itu jangan malah kemudian, Mas, kowe sing ngopeni bapak ya aku PNS, repot, wis kowe wae sing ngopeni, kowe kan serabutan kan. Itu jangan. Seharusnya anak itu rebutan, Pak. Sampai di Saudi itu ada anak masuk pengadilan gara-gara memperebutkan hak asuh ibunya. Kalau di sini nggih enten Pak ngeten Pak. Boten enten Pak. Maka ini keadaan. Kenapa? Karena ibunya itu pintu surga. Ada yang ibunya mengatakan sampai mohon maaf saya itu ada jamaah Ustadz, saya itu sudah tua. Anak saya di Kalimantan. Dia bikin usaha perkebunan. Saya itu pengen usia tua saya itu ditemani anak satu-satunya laki-laki saya yang masih hidup. Saya pengen ditemani dia, tapi nggak mau pulang. Alasannya ini kebunan saya sudah mulai panen Bu. Wes neng omah wae karo kakak ipar karena suaminya sudah nggak ada. Udah sama kakak ipar. Maka apa yang terjadi? Rugi besar. Memangnya surga dikalahkan dengan perkebunan yang nggak ada apa-apanya. Maka tinggalkan itu perkebunan, jual, pindah ke Solo, temani ibunya karena disitulah pintu surga besar. Makanya sampai Rasulullah mengatakan celaka dan celaka. Salah satunya orang yang mendapati orang tuanya sedang udzur dan dia tidak mendapatkan surga dari pintu orang tuanya. Dan sabar. Kalau memelihara orang tua itu butuh sabar, Pak. Cuman itulah bedanya anak dengan orang tua. Anak itu kalau memelihara orang tua yang sudah sepuh, apa yang mereka tunggu? Kematian orang tuanya. Nggih nonton, Pak. Soalnya ndang itu warisan, ya. Tapi kalau orang tua memelihara anaknya, apa yang mereka inginkan? Anaknya hidup lebih baik daripada orang tuanya. Nggih nonton, Pak? Iya. Lah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini yang harus kita gali potensi diri kita. Kita dapati orang tua kita masih hidup, manfaatkan sebesar-besarnya. Meskipun sekedar datang ke rumah orang tua pagi cuman sebentar tidak masalah. Yang penting membahagiakan orang tua ridho terhadap kita. Wah, anakku tiap mangkat kerja datang mampir nyuapi dulu, kemudian dia baru berangkat. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini kesempatan. Pijeti orang tua, bawa oleh-oleh, bukan datang malah bawa masalah, ya tidak. Giliran dapat gajian yang ditraktir koncone, tonggone atau apa namanya orang lain. Tapi giliran punya masalah yang didatangi siapa? Bapak ibunya. Pak, kula diutang, boten saged nyaur, sawai didol nggih Pak. Pun mengke kula mboten njaluk warisan kula jiko sakniki sik. Lah, kadang-kadang aneh-aneh anak-anak ya. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang menggali potensi diri. Kalau kita sebagai orang tua, maka maksimalkan potensi diri kita untuk mendapatkan surga dari pintu anak, terutama anak perempuan. Ya. Karena satu kisah disebutkan seorang perempuan yang diperintahkan suaminya, jangan engkau keluar rumah kecuali dengan izinku. Kata istrinya, baik Mas. Istrinya pergi keluar rumah, datang berita, Mbak, bapakmu sekarat, dia pengen dijenguk. Kata anaknya, saya nggak bisa keluar rumah. Saya tadi sudah berjanji kepada suami saya bahwa saya tidak akan keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Pulang ini utusan, ternyata sampai di sana
penyakit bapaknya semakin parah dan meninggal. Datangi lagi, Mbak, bapakmu wis mati. Maka datangilah takziah, urusi jenazah bapakmu, ikut di sana. Maka kata anaknya, saya nggak bisa keluar, tolong sampaikan ke keluarga saya nggak bisa keluar rumah atas janji saya kepada suami untuk tidak keluar rumah. Maka kisah itu kemudian viral kalau bahasa sekarang Pak Gey, ya, sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini digunjing, bahwa orang ini durhaka kepada orang tuanya. Maka ketika Rasulullah ikut di dalam penguburan jenazah lelaki tersebut, orang tua itu, maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah orang tua ini dosanya semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berhasil memiliki seorang putri yang taat kepada suaminya. Bayangkan Pak. Maka jadikan kesempatan, terutama anak perempuan, jadikan anak perempuan kita itu betul-betul anak perempuan yang tahu hak dan kewajiban dirinya, yang menjadi perempuan yang begitu taat kepada suaminya, menjadi perempuan yang begitu menghormati suaminya, tidak meninggikan suara di atas suara suaminya, selalu tidak menyelisih suaminya. Makanya Rasulullah ketika ditanya ayyun nisa'i khair, siapa wanita yang paling baik, maka Rasulullah mengatakan allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan terbaik itu perempuan yang ketika dipandang suaminya di rumah menyenangkan. Jenengan sudah menyenangkan enggak kalau di rumah itu? Neng omah das terang, ratus, rambute acak-acakan, bolong dasar ya, sudah berat. Bojo nyawang kok bojo kaya gendruwo kan itu ya. Tapi ketika keluar rumah, ayune luar biasa ya tidak. Nah ini seharusnya kualik Pak nggih. Neng omah itu kudune dandan goda suaminya ya tidak. Ya, supaya suami itu kerasan di rumah. Nah, kalau di rumah mung dipenterengi kok Pak nggih. Sekali teko etuk piro kan itu berat Pak. Maka suami datang itu ya, Mas monggo dipijeti, ngunjuk nopo Mas? Kopi, jahe, susu atau teh kan begitu kan? Ini enggak teko, kok wis mulih Mas? Mulih malah ditikon kok wis mulih Pak nggih. Itu piro? Lagi sithik Dik, wis gore nih. Bali neh wae ngojek neh kan. Cek sore kan itu berat. Kayak wedang durung disambut dengan senyuman tidak. Ini berat. Makanya perempuan yang terbaik, perempuan yang ketika dipandang suaminya menyenangkan. Insya Allah suaminya akan setia. Insya Allah ya. Inti galai wae yo golek neh Pak ya. Lah maka jemaah dimuliakan Allah, ini seorang istri yang terbaik. Lalu siapa lagi istri yang terbaik kata Rasulullah? Wa tuti'uhu idza amara, yang ketika diperintah dia taat. Maka kalau panjenengan istri, maka manfaatkan sebesar-besarnya, pintu surga itu adalah ada di suami. Makanya para istri itu pintu surganya adalah suami. Kalau anak, pintu surganya adalah orang tua atau ibu, tapi kalau istri adalah suami. Artinya kata Rasulullah ketika bertanya kepada seorang perempuan, apakah engkau sudah punya suami? Sudah ya Rasulullah. Ketahuilah bagaimana pendapat suamimu tentang dirimu. Perhatikanlah wahai kalian para istri, sesungguhnya suami kalian itu adalah surga atau neraka bagi kalian. Artinya kalau kalian diridhai oleh suami kalian, suami senang kepada perilaku Anda, maka insya Allah jaminan surga. Tapi kalau suami itu berat, pulang nonton bojone langsung mengkeret gitu Pak. Ya. Kemudian mung diunek-unekke wae ra tau gaeke wedang, njaluk jatah, alasane kesel, semacam-macam. Wah, berat itu Pak ya. Padahal para wanita itu punya kemudahan di dalam mendapatkan surga, tidak seperti laki-laki. Rasulullah itu sampai mengatakan idza imra'atun shollat khamsaha, jika perempuan itu sholat 5 waktunya dijaga dengan benar. Meskipun dia bukan ahli tahajud, sholat sunnah jarang, 5 waktu saja dia kerjakan. Wa shamat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya.
wa hafidhat farjah, dan menjaga kehormatannya. 4 ini dia jaga dengan baik. Maka kata Rasulullah, faqila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka wahai istri, silahkan kalian masuk surga dari pintu manapun yang jenengan inginkan. Mau pintu syahid, jihad, jenengan dipersilahkan meskipun bukan panjenengan tidak pernah berjihad. Dari pintu sholat, meskipun jenengan bukan ahli tahajud, bukan ahli sholat sunnah, tapi dipersilahkan masuk dari pintu sholat. Meskipun panjenengan bukan ahli sodakoh, tapi Allah persilahkan jenengan masuk dari pintu sodakoh. Tapi banyak di antara wanita yang tidak berhasil. Gini Pak. Kira-kira jenengan sudah ridho dengan istri belum? Nopo nonton bojo kurang ngajar bojo kuwi kan itu ya. Nah, maka ini harus diperhatikan. Betul Ibu. Suami itu potensi. Kalau memang punya suami yang mungkin rodo gala, kurang peka, rapa ngerten, maka jadikan keadaan itu menjadi potensi yang dimaksimalkan untuk bisa sabar, dan dengan sabar itu dia meraih surga. Betul. Makanya kata para ulama, salah satu Syekhul Islam, dia mengatakan begini, orang tidak akan masuk surga kecuali dia telah mendapatkan surga dunia. Apa maksud perkataan beliau? Maksudnya pintu surga itu akan didapatkan ketika dia mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Keadaan apapun yang dia miliki, maka dia bisa bahagia. Itulah orang calon penghuni surga. Keadaan apapun. Contoh, kenapa Asia binti Muzahib? Siapa Asia? Istri siapa? Fir'aun. Di sini ada enggak suaminya kayak Fir'aun? Enggak ada, nggih? Insyaallah enggak ada. Apa yang didapatkan Asia binti Muzahib? Ketika didapati suaminya dia masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian Fir'aun melakukan apa? Penyiksaan. Dia dipentang, disalib, dipukul oleh Fir'aun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan tubuhnya disisir dengan sisir dari besi, Pak. Jadi dikelupas dagingnya dengan sisir besi. Bayangkan, ketika dipukul, apa yang dilakukan Asia? Jerit-jerit, nangis-nangis? Tidak, dia tersenyum, Pak. Maka Firaun sama mengatakan, wah ini edan ini, kata Firaun. Dipukul malah tersenyum. Kenapa Asia tersenyum? Karena dia bahagia. Karena dia paham semua ujian dari Allah pasti mendatangkan surga, kedudukan yang tinggi. Itulah yang sikapi oleh Asia dengan sikap yang terbaik. Maka siapapun yang sudah paham tentang agama, dia tahu keadaan apapun, mungkin suaminya galak, mungkin suaminya kurang pangerten, mungkin blonjone pelit misalkan, tapi dia sabar di atas itu, tidak mengudoroso di media sosial, ya tidak. Kadang-kadang mohon maaf, istri itu kadang-kadang, tidak hanya istri, suami juga, itu kadang-kadang membuka aib pasangan hidupnya. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, supaya saling menjaga rahasia di antara aib di antara mereka. Tapi apa yang terjadi? Dibongkar, Pak, ya tidak? Di Facebook, di status WA kadang ditulisi pancen kudu sabar urip karo kowe, kan gitu, Pak. Itu kira-kira sedang membuka aib suaminya enggak? Bukan. Orang lain tahu, mesake men. Sabar ya Dik, oh Mbak, kan gitu. Ya. Lambian milih piye, tak kira tibake, kan gitu kan. Udah selesai. Nah, nanti suaminya juga ngasih balasan status. Apa? Rasakno, raglem taat. Nah, gitu aja juga sudah tahu. Oh, ini suaminya punya hujah, ya tidak? Istrinya balik lagi, semacam jadi perang. Yang lain menikmati peperangan antara suami istri. Coba statusnya bariki apa, delok lagi macam-macam. Berat. Maka sudah jatuh tertimpa tangga. Keadaan dia ngudoroso di depan umum tidak akan merubah keadaan, malah justru tidak menghasilkan pahala yang Allah berikan, keadaan yang tidak menyenangkan. Sudah sabar. Kalau memang ada kesalahan yang di luar syariat, maksudnya melanggar syariat, sudah kan
sudah cukup sabar, diam. Kalau memang nggak kuat dan itu melanggar syar'i, misalkan suaminya mohon maaf mungkin berzina, mungkin mukuli, sudah jadikan ranah khulu, ngajukan gugatan cerai baik-baik tanpa harus saling mengungkit aib di antara mereka. Insya Allah mereka mendapatkan surga. Tapi kalau sudah bertahan tapi aibnya dibongkar terus diceritakan ke teman-temannya, diudoroso kemana-mana, sudah wassalam, dia nggak mendapatkan potensi untuk mendapatkan surga dari jalur sabar. Lama jamaah dimuliakan Allah, kita gali potensi kita masing-masing. Oh mungkin keadaan seperti ini Allah takdirkan ini yang terbaik bagi saya. Dengan itu saya akan mendapatkan gugurnya dosa-dosa saya dengan Allah uji seperti ini. Makanya kata Allah, boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, itu adalah baik bagi kita. Karena dengan itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Daripada meninggal dosanya masih banyak, diadab dulu di alam barzah, diadab dulu di neraka baru masuk surga, kan lebih baik diuji. Syukur kita banyak bertaubat, banyak beristighfar, jadi gugur dosa kita tanpa harus mendapatkan ujian. Kan begitu? Itu yang lebih menyenangkan. Cuman kan istiqomah banyak beristighfar itu yo ora gampang Pak. Butuh istiqomah. Kita pulang dari masjid, berjalan 5 menit, kemudian kita dalam perjalanan itu beristighfar, astagfirullah. Terus itu berapa banyak dosa yang akan berguguran selama kita betul-betul mengharap gugurnya dosa kita kepada Allah. Tapi kadang-kadang pilih wang sinawang gitu ya. Lama gak jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana potensi diri kita. Dan salah satu hal yang memudahkan kita mendapatkan surganya Allah, yaitu jadikan diri kita orang yang bermanfaat bagi siapapun. Karena ada orang yang soleh individual, tapi Allah lebih menyukai orang yang soleh yang dampak kesolehannya itu kepada orang lain. Makanya Rasulullah memberikan satu kunci masuk surga. Apa? Afshus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallu bil laili wan nasinya. Coba 4 kunci, 3 itu urusan dengan orang lain. Pertama, afshus salam, tebarkan salam. Kita ketemu dengan siapapun, selama dia muslim, sampaikan salam. Lawung podo-podo melu pengajian wis 20 tahun, namanya saja nggak tahu, nggih ngoten Pak. Betul nggak Ibu? Jenengan di pengajian itu kenal nggak sama samping-sampingnya, depannya itu sama siapa, anak piro misalkan ya? Kenal nggak? Oh nggak kenal. Paling ngerti kayak melu pengajian terus kan ngoten Bu nggih? Ya. Makanya padahal Allah memerintahkan apa? Li ta'arofu, agar mereka saling mengenal. Maka tanyakan, kenalan. Siapa tahu dia anak wedok urung nikah, kita punya anak laki-laki belum nikah kan bisa digadok ya tidak? Nah, kita nggak kenal itu yang kemudian tidak memperluas rezeki. Lah maka salinglah mengenal dan ucapkan salam. Sama-sama belonjo di warung sayur. Jelas ibu itu berjilbab, jelas pakaiannya menunjukkan dia muslimah. Ketemu yang monggo Bu, ngono tok ya tidak? Bu mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa tahu doa orang itu mustajab, lalu dia mengucapkan salam. Kita ucapkan salam kepada dia, lalu dia balik ucapkan salam kepada kita. Kita didoakan selamat dunia, alam barzah dan alam akhirat, dan ternyata doa yang diterima oleh Allah. Bukankah itu menyenangkan? Makanya Abdullah bin Umar ibn Khattab itu paling sering keluar pasar. Keluar ke pasar. Untuk apa? Beli bukan. Abdullah itu sering keluar ke pasar. Bukan untuk membeli bukan, tapi untuk ketemu banyak orang. Terutama para sahabat senior. Untuk apa? Ketika ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar, ketemu dengan Utsman, maka Abdullah senang ketemu dengan mereka dan mengucapkan salam assalamualaikum. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang paling menyenangkan bagi Abdullah bin Umar. Apa? Doa mereka untuk dirinya. Bukankah doa orang soleh itu betul-betul kita harapkan yang masih hidup ya? Lama gak jamaah dimuliakan Allah, maka tebarkanlah salam. Mau dia jawab atau tidak itu urusan dia nantinya. Yang penting salam kepada dia. Itu cara kita masuk surga. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan. Makan, ini penting. Maka
cari orang yang kelaparan. Misalkan ada orang gresek-gresek di mana sampah misalkan ya dari gelandangan, datangi dia, Pak, ini ada makanan, ini ada pakaian, ganti pakaian dengan ini, makanan dengan ini. Niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu jalan kita menuju surga. Kelihatannya sepele. Orang tidak banyak memperhatikan, orang lebih memperhatikan bangun masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, tapi kadang-kadang orang gelandangan tidak diperhatikan, kan begitu. Maka jenengan perhatikan, meskipun kecil, jenengan betul-betul jaga amalan itu, tidak ujub, tidak dipamerkan, tidak disoteng ya tidak, karena kadang-kadang disoteng ya Ibu. Syuting sedang ngasih duit itu berbahaya dari sisi menjaga hati tidak ujub ya tidak ya, karena orang kalau merasa senang dan bangga atas amalnya, kata para ulama, itu sebagai alamat tanda bahwa ibadahnya tidak jujur kepada Allah karena dia bangga dengan amal solehnya. Nah, kemudian yang ketiga Pak, wasilul arham, silaturahim, yaitu kepada kerabat, datangi, kirim salam, itu juga silaturahim. Jangan dikira silaturahim itu meski datang, tidak. Kita kirim salam, kata Rasulullah, sambungkan hubungan silaturahim di antara kalian meskipun sekedar titip salam, kata Rasulullah. Jangan kalau dapat titipan salam dari Pak D misalkan, Bu, tadi saya mampir di Mojosongo Utara, saya ketemu Pak D jenengan dan titip salam sama panjenengan. Jenengan jawab apa? Hah? Waalaikum. Ada yang jawab salam balik. Balik pripun? Waalaikumsalam. Maka yang didoakan yang membawa salam saja. Gimana jawabnya? Ya, alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan, oh nggih, salam balik nggih. Oh, salam balik. Doakan dia gimana? Yang bawa salam tadi doakan, alaika, bagimu, wa alaihi, dan baginya yang titip salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurahkan kepada panjenengan dan dia yang nitipkan salam. Itu doanya, alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafal nggih? Apa? Oh, enggak hafal ya. Dihafalkan, alaika wa alaihi salam wa rahmatullah. Ini silaturahim. Meskipun enggak datang tapi kirim transfer, itu sudah silaturahim. Pak D ditamping nggih kula transfer panjenengan boten saged kathah ning mugi-mugi bermanfaat. Niku kula transfer untuk bulan ini 100 juta misalkan ya. Maka itu sudah silaturahim ya. Maka itu silaturahim. Maka kata Rasulullah, jika 4 perkara yang dilakukan, tadkhulu jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Yang terakhir tadi saya belum sampaikan, wasallu billaili wan nasi niyam, salat malam ketika banyak orang tertidur. 4 ini, 1 terbarkan salam, mengucapkan salam pada semua kaum muslimin. Yang kedua, memberikan makan, ini juga urusan pada orang lain. Yang ketiga, wasilul arham, juga urusan dengan orang lain. Tapi yang keempat, wasallu billaili wan nasi niyam, salat malam itu urusan diri kita, ya tidak? Maka ternyata salah satu cara potensi mendapatkan surga yaitu bermanfaat pada orang lain, Pak. Mungkin bisa jadi amalnya pas-pasan, tahap amal ibadahnya ya, yang diwajib jelas dilakukan. Mungkin sunnahnya enggak begitu banyak, tapi dia bermanfaat pada orang lain, bantu orang. Kemudian ketika dia di jalan lihat ada motor mogok, langsung dia itu berhenti, dibantu. Bensinnya kehabisan, dibelikan, kemudian dimasukkan ke tangkinya. Itu bagian kita di jalan, lalu pandangan kita dipalingkan oleh Allah kepada orang tersebut yang sedang mogok. Itu Allah sedang memberikan ujian kepada kita, mau bantu enggak dia, kan begitu. Jangan malah, wah mas mesake men, malah ditinggal. Jangan. Sebab kenapa? Konsep hidup seorang muslim, cara mengatasi masalah itu bukan seperti pegadaian, Pak. Kalau pegadaian berbeda, mengatasi masalah tanpa masalah itu nambah masalah ya, tidak ya. Tapi dalam Islam mengatasi masalah dengan mencari masalah.
tapi mencari masalah orang untuk kita bantu, maka masalah kita akan diurai oleh Allah. Rasulullah mengatakan apa? Man yassara ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang kalau mengatasi masalah orang lain, maka Allah akan atasi masalah dia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jenengan kalau bantu orang itu sesungguhnya sedang bantu diri sendiri. Kita lihat orang mogok, udah berhenti jalan, enten mau Mas, bensinnya kentean pun jenengan temriki mawon, duitnya pundi kula tukoke, nyapun Belandang Pak nggih. Ya. Dibelikan kemudian dimasukkan, itu kita sedang menolong diri sendiri Pak. Urusan kita di dunia akan terurai oleh Allah, dan urusan di akhirat pun juga akan dibantu oleh Allah. Makanya jangan dikira kita itu menolong orang lain itu hakikatnya tidak bermanfaat, sangat bermanfaat pada diri kita. Itulah yang bagaimana kita menggali potensi diri kita masing-masing supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuman sebentar, kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, maka yang terbaik adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita dengan keadaan apapun untuk mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, alhamdulillah ya. Ada pertanyaan? Baik topik maupun luar topik ya. Ada? Nggak ada nggih? Kalau nggak ada saya jawab pertanyaan terakhir. Apa? Kapan rampungnya Pak Ustadz? Ya, pun geringgingan. Ya. Maka kita tutup dengan ucapan salam. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, doa sekalian, ya. Marilah kita pada malam ini bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran atas setiap ujian yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur dari setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita keselamatan, kebahagiaan di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Dan mudah-mudahan Allah urai segala urusan-urusan yang menyulitkan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah lunasi seluruh utang-utang kita. Paling banyak aminnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur mustad'afina minal muslimin wal muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur nuwun Bapak Ustaz Muhammad Ridho SMC saestu tansah kau saged nambahin keimanan so keislaman sami. Amin. Jaman kula wonten titipan pengumuman pengaosan Kamis sonten 16 November kalih 2023 ba'da salat asar wonten Masjid Al-Akbar menika khusus kagem ibu-ibu
dengan tema dosa-dosa yang diremehkan wanita. Pemateri Ustazah Indiastuti. Jam Allah, insya Allah kita pepanggian malih wonten pengawasan candaipun. Semoga pengawasan kita akhiri kita tutupkan diwasan hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kunturipun darakan sugeng akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.